Selamat datang kembali sahabat Info Kreatif. Hari ini kami akan membahas topik menarik yang khusus di bagian kedua atau part 2 saja. Seputar air minum mineral yang bisa Anda buat sendiri. Air minum reverse osmosis sudah dibahas di bagian pertama, sedangkan air minum alkalin dibahas di bagian 3 atau part 3. Bisa diklik di sudut kanan atas ya, atau di link di bawah deskripsi ini. Anda akan belajar dan memahami cara memasang sistem air minum mineral, baik dari alam maupun dibuat secara sintetis dari air minum RO di rumah dengan langkah-langkah praktis. Selain itu, kami akan memberikan tip tentang cara memilih peralatan terbaik dan merawat sistem air minum mineral ini. Jadi jika Anda ingin memastikan air minum yang sehat untuk keluarga Anda, jangan lewatkan video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Kami juga akan menyambut kritik dan saran di kolom komentar. Kami akan menjawabnya satu persatu ya. Selamat menonton. Anda ingin minum air mineral di rumah? Buat saja sendiri ya. Do it yourself. Mudah, murah, sehat, segar dan berkualitas baik, sangat baik. Bagian part 2 hanya membahas dan mempelajari cara atau processing air minum mineral, baik yang alami maupun yang sintetis. Sedangkan bagian part 1, tentang air minum reverse osmosis, sudah pernah dibahas. Silahkan klik di ujung kanan video ini ya. Juga air minum alkalin dibahas di bagian 3 atau part 3. Air minum sehat, segar, dan berkualitas. Di bagian part 2 ini hanya akan dibahas dan dipelajari bagaimana mengolah atau membuat air minum mineral, yaitu bagian A, proses air minum mineral alami, dan B, air minum mineral diproses secara sintetis. Maka jangan di-skip ya, agar Anda dapat mengikutinya, dan membuat sendiri, do it yourself. Ya. Ada dua cara untuk memproses air minum mineral, yaitu A. Air minum mineral alami adalah air minum mineral yang air bakunya diambil dari sumber mata air pegunungan yang kaya akan mineral alami. Setelah itu, air diolah tanpa penambahan zat lain, serta melalui sterilisasi yang ketat. Selanjutnya dikemas dalam botol-botol plastik untuk didistribusikan kepada konsumen air minum mineral. Sedangkan B, air minum mineral sintetis, biasanya diproses untuk kebutuhan rumah tangga dari air baku PAM melalui proses air minum reverse osmosis atau RO, yang sudah disterilisasi oleh ultraviolet sterilisasi. Kemudian ditambahkan atau dialirkan ke dalam tabung-tabung mineral untuk menambah mineral-mineral agar layak diminum sebagai air minum mineral sintetis. Air mineral alami adalah air yang mengandung mineral atau bahan-bahan larut lain yang mengubah rasa, jika layak untuk diminum, atau memberi nilai-nilai terapi dan efek menyembuhkan, jika dipakai untuk mandi atau berenang, karena banyak kandungan garam, sulfur, dan gas-gas yang larut di dalam air ini. Air mineral alami biasanya masih memiliki buih, sehingga perlu diproses ulang, agar layak diminum. Air mineral alami bersumber dari mata air yang berada di alam, seperti hutan, pegunungan dan sumber-sumber air mineral alami lainnya. Air minum mineral alami adalah air yang berasal dari sumber air alami, seperti mata air, sumur, atau sumber air bawah tanah, dan dianggap memiliki kualitas yang baik untuk diminum karena mengandung mineral-mineral esensial dan memiliki rasa yang segar. Air mineral biasanya mengandung mineral seperti kalsium, magnesium, dan kalium dalam jumlah yang bervariasi tergantung pada sumber airnya.
Air mineral umumnya dianggap lebih bersih dan bebas dari kontaminan dibandingkan air dari sumber lain seperti keran atau sumur dangkal. Hal ini karena air mineral biasanya melalui proses filtrasi alami melalui tanah dan batuan sebelum mencapai permukaan. Banyak orang memilih air mineral sebagai alternatif minuman karena mengandung mineral-mineral yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Namun, perlu diingat bahwa konsumsi air mineral tidak seharusnya menjadi satu-satunya sumber mineral dalam diet harian. Makanan lain seperti sayuran, buah-buahan, dan produk olahan susu juga merupakan sumber penting mineral-mineral tersebut. Beberapa merek air mineral terkenal baik di Indonesia maupun di luar negeri yang sudah mencapai jutaan jumlahnya memproduksi air minum mineral dalam kemasan. Meskipun air mineral bisa lebih mahal daripada air dari sumber alam lainnya, banyak orang menganggapnya sebagai pilihan yang baik untuk menjaga hidrasi dan mengonsumsi mineral-mineral penting dalam tubuh. Air mineral berasal dari sumber alam seperti mata air atau sumur alami yang memiliki kandungan mineral tertentu yang memberikan karakteristik serta merujuk pada mineral tertentu yang khas pada air tersebut. Pada umumnya diproses dan dibuat perusahaan-perusahaan minuman khusus. Komposisi air ini mengandung jumlah mineral yang signifikan yang bervariasi tergantung pada sumbernya. Mineral seperti kalsium, magnesium, potasium, natrium, dan lainnya dapat ditemukan dalam jumlah yang lebih tinggi daripada air biasa. TDS memiliki TDS yang lebih tinggi. TDS di atas 1000 ppm karena mengandung sejumlah besar mineral dan zat terlarut. pH dapat bervariasi tergantung pada mineral yang terkandung di dalamnya. Beberapa air mineral dapat memiliki pH yang lebih asam atau basa berdasarkan komposisi mineralnya yang ditentukan dalam proses air mineral. Rasa dan karakteristik karena kandungan mineral yang tinggi. Air minum mineral mungkin memiliki rasa khas atau karakteristik yang berbeda tergantung pada sumbernya dan proses pengolahan air mineral ini. Tujuan penggunaan seringkali dianggap memiliki manfaat kesehatan karena mengandung mineral yang bermanfaat untuk tubuh. Air minum mineral, istilah air minum mineral, secara umum merujuk pada air minum biasa yang mungkin berasal dari berbagai sumber dan melalui proses penyaringan dan pemurnian untuk menjaga kualitas dan keamanannya. Komposisi biasanya memiliki kandungan mineral yang lebih rendah atau bahkan dihilangkan. Sebagian melalui proses penyaringan dan pemurnian. TDS biasanya memiliki TDS yang lebih rendah, kurang dari 100 ppm, karena melalui proses penyaringan yang lebih intensif untuk menghilangkan zat terlarut. pH biasanya netral, sekitar 7, karena melalui proses pemurnian yang dapat mempengaruhi pH. Rasa dan karakteristik lebih cenderung memiliki rasa netral atau minim rasa karena pemurnian yang lebih intensif. Tujuan penggunaan digunakan lebih umum untuk memenuhi kebutuhan air minum sehari-hari tanpa penekanan pada kandungan mineral apapun. Terlampir adalah sistem proses air minum mineral yang umum dibuat. Perhatikan aliran airnya tahap demi tahap dari proses air mulai masuk ke stage 1, sediment filter, stage 2 carbon block filter, kemudian langsung mengalir ke stage 3, ultraviolet atau sterilisasi. Sebelum masuk ke tabung penampung, dari sini kemudian mengalir ke keran angsa untuk diminum sebagai air minum mineral. Di sini terlihat bahwa
TDS yang masuk dari air baku sumber air mineral, di ujung kanan identik atau sama dengan air yang keluar untuk diminum, disarankan air baku sumbernya. Dengan TDS maksimum 100 ppm. Tidak berbeda dengan sedimen filter untuk reverse osmosis, karena filter ini juga melakukan proses filterisasi tahap awal di muka. Sesuai dengan namanya, filter air sedimen filter, yang digunakan pada sistem penjernihan air dimaksudkan untuk menyaring padatan dalam air, debu dan kotoran kasar. Dengan kemampuannya menangkap partikel-partikel padat tersebut, umumnya filter sedimen ditempatkan di saluran masuknya mineral dari penggunungan, air mineral alami, sebelum dialirkan ke mesin proses sterilisasi dengan filter ultraviolet. Filter air sedimen yang ada di pasaran saat ini kebanyakan menggunakan lapisan dari bahan alami seperti kain penyaring, bahkan pasir, antrasit, dan lain-lain yang membuat kotoran-kotoran dengan padatan yang lebih besar tertahan di dalamnya. Filter ini bisa diganti jika terlihat kotor dan penuh dengan padatan-padatan dari air. Berbeda dengan air proses air minum RO, maka aliran air masukan bukan dari PAM, tapi dialirkan langsung dari sumber mata air mineral. Yang mengalir ke sedimen filter, stage 1, mengalir ke pompa booster pump, selanjutnya mengalir ke stage 2, granular karbon, stage 2. Di sini memang filter sedimen masih diperlukan, untuk menyaring endapan pasir atau batuan, agar tidak masuk ke motor pompa booster. Tidak berbeda dengan proses air minum RO. Maka filter cartridge CTO yang disingkat dari karbon chlorine taste dan odor atau juga yang biasa disebut karbon block adalah cartridge yang dapat diisi ulang yang berfungsi untuk menyerap atau menghilangkan air yang berbau, berbeda dengan mesin pemroses reverse osmosis. Maka dalam hal ini untuk menghilangkan bau tanah, pasir dan batu-batuan dari tanah pegunungan. Cartridge CTO ini terbuat dari bahan karbon aktif yang dipadatkan atau berbentuk blok dan cartridge ini harus dimasukkan ke dalam housing filter sesuai ukurannya. Cartridge CTO yang berukuran tinggi 10 inci harus dimasukkan ke dalam housing filter tinggi 10 inci juga. Demikian juga cartridge CTO yang berukuran tinggi 20 inci harus dimasukkan ke dalam housing filter dengan tinggi 20 inci pula. Sterilisasi ultraviolet dirancang untuk menghilangkan mikroorganisme yang dapat menghilangkan bakteri, virus hingga protozoa. Sterilisasi UV ini juga mampu mendisinfeksi air lebih cepat daripada klorin tanpa menggunakan tangki retensi dan bahan kimia berbahaya untuk air minum. Melalui lampu UV akan memancarkan sinar ultraviolet yang kuat dan menggabungkan energi cahaya ultraviolet untuk menghilangkan kontaminasi mikrobiologis, bakteri, virus, dan protozoa. Air akan masuk melalui bagian ruang kaca, yang tembus dengan sinar ultraviolet dan berputar di sekitar lampu UV yang secara termal dilindungi oleh tabung. Komponen energi yang terkandung dalam mikroorganisme akan menyerap energi cahaya, sehingga akan mengganggu DNA dan mencegah reproduksi dari mikroorganisme. Sterilisasi dengan ultraviolet ini biasanya dipakai pada mesin pemroses air RO. Tujuannya adalah untuk mengantisipasi apabila ada kegagalan pemfilteran oleh membran RO. Maka virus, bakteri, dan kuman akan dibunuh oleh ultraviolet. Maka alat ini bisa juga dipakai untuk semua proses sterilisasi air minum, termasuk air minum mineral. Alat ini sudah lengkap satu set terdiri dari tabung UV dan adaptornya. Sistem disinfeksi air UV ini sangat hemat biaya dan cara paling ekologis untuk mengolah air. Tersedia di pasaran dengan kapasitas dari 1 GPM, galon per menit, sampai dengan 12 GPM.
Mari kita ulangi lagi proses pengolahan air minum mineral, agar tidak gagal paham, dan dapat mengolahnya dengan baik dan benar ya. Terlampir adalah sistem proses air minum mineral yang umum dibuat. Perhatikan aliran airnya tahap demi tahap dari proses air mulai masuk ke stage 1, sediment filter, stage 2 carbon block filter, kemudian langsung mengalir ke stage 3, ultraviolet atau sterilisasi. Sebelum masuk ke tabung penampung, dari sini kemudian mengalir ke keran angsa untuk diminum sebagai air minum mineral. Di sini terlihat bahwa TDS yang masuk dari air baku sumber air mineral, di ujung kanan identik atau sama dengan air yang keluar untuk diminum, disarankan air baku sumbernya. Dengan TDS maksimum 100 ppm. Tips mencari dan menentukan tempat, lokasi sumber air minum mineral, alami. A. Air dari pegunungan. B. Jauh dari daerah industri, pabrik. C. Mudah dicapai, dari lokasi proses air minum. Mari kita ulangi lagi, perbedaan antara air minum mineral yang alami dengan yang sintetis. Sedangkan air minum mineral alami sudah dibahas di video ini sebelumnya. Maka air minum mineral sintetis akan dibahas lebih lanjut. Dan jangan di-skip ya agar bisa mengikutinya secara lengkap. Ada dua cara untuk memproses air minum mineral, yaitu A. Air minum mineral alami adalah air minum mineral yang air bakunya diambil dari sumber mata air pegunungan yang kaya akan mineral alami. Setelah itu, air diolah tanpa penambahan zat lain, serta melalui sterilisasi yang ketat. Selanjutnya dikemas dalam botol-botol plastik untuk didistribusikan kepada konsumen air minum mineral. Sedangkan B. Air minum mineral sintetis biasanya diproses untuk kebutuhan rumah tangga dari air baku PAM, melalui proses air minum reverse osmosis atau RO, yang sudah disterilisasi oleh ultraviolet sterilisasi. Kemudian ditambahkan atau dialirkan ke dalam tabung-tabung mineral untuk menambah mineral-mineral agar layak diminum sebagai air minum mineral sintetis. Mari kita ulangi lagi sistem kerja atau processing mesin RO ini, agar lebih mengerti lagi. Terlampir adalah flow diagram mesin pemroses air minum reverse osmosis, dari air PDAM atau air PAM, atau air ledeng, atau tap water, mengalir melalui selang khusus reverse osmosis. Coba perhatikan tekanan airnya. Maka aliran air yang bertekanan rendah akan mengalir dari stage 1, keluar diperkuat tekanannya oleh booster pump mengalir ke stage 2, dan stage 3, kemudian masuk ke stage 4, atau membrane RO selanjutnya terbagi dua oleh stage 4, atau membrane RO bagian pertama adalah air RO yang akan diproses lebih lanjut sebagai air minum RO. Aliran air dari stage 3 mengalir ke membran RO akan terbagi dua, yaitu air RO yang akan diproses lebih lanjut yang mengalir ke 4-way auto shutdown diteruskan ke pos karbon dan tabung penampung, sampai ke keran angsa untuk diminum. Sedangkan air buangan RO bisa ditampung untuk penggunaan air untuk mandi, atau mencuci baju atau mencuci piring. Di sini cukup hanya dengan mengganti, atau boleh juga dengan menambah filter mineral, mineralisasi, maka yang semula air minum RO menjadi air minum mineral sintetis. Selanjutnya kita akan menambahkan filter ultraviolet sterilisasi. Belum yakin bahwa membran RO mampu menyaring bakteri, virus, mikroorganisme dan patogen, maka silakan lakukanlah sterilisasi dengan menambah ultraviolet filter.
Sinar ultraviolet, UV, adalah jenis radiasi elektromagnetik yang digunakan untuk membunuh mikroorganisme dalam air minum reverse osmosis, RO. Air minum mineral, atau air minum alkaline, melalui proses sterilisasi. Proses ini sangat efektif dan dianggap sebagai salah satu cara paling efisien untuk membersihkan air dari mikroorganisme berbahaya seperti bakteri, virus, dan jamur. Sampai 99% steril, tanpa menghilangkan unsur-unsur mineralisasi atau alkalinisasi. Cara pemasangan di mesin pemroses air minum RO. Ini dengan sejajar atau serial dengan pos karbon, stage 5. Bagaimana sistem mineralisasi filter ini bekerja? Mineralisasi adalah larutnya mineral dari butiran atau batu-batuan di dalam tabung, kartrid, filter yang dapat berinteraksi dengan air, melarut sempurna. Yaitu butiran batuan, yang mengandung, magnesium meg, kalium K, natrium Na, dan selenium Se. Setelah melewati kartrid lain sebelumnya, yang mengandung karbon aktif, polipropilen, atau membran, air yang disaring diperkaya dengan mineral-mineral yang bermanfaat bagi kesehatan. Maka TDS-nya meningkat dari TDS sama dengan 0 menjadi TDS max 100. Diagram awal processing mesin RO, dengan ultraviolet sterilisasi, sebelum diganti pada stage 5, dari pos karbon menjadi pos mineralizer. Dengan menukar, mengganti pos karbon atau menambahkan UV sterilisasi, yang mampu membunuh bakteri, virus, mikroorganisme dan patogen. Pada mesin RO yang standar, seperti diagram berikut. Bagaimana menurut Anda? Apakah cukup jelas atau masih ada yang kurang? Silakan tulis di kolom komentar video ini ya. Kami akan menjawabnya dan selanjutnya akan dibahas beberapa kendala dalam pembuatan air minum mineral di bagian part 2 ini. Atau bagaimana caranya mengatasi setiap persoalan yang muncul dalam proses pembuatannya. Atau masalah-masalah lain yang muncul mengenai mesin air minum mineral ini. Mari kita lanjutkan. Air minum mineral, sintetis, kendala utama, perlu diganti setiap 3 bulan, khusus di bagian stage 5, tabung mineralizer, karena kapasitasnya tidak bisa lebih dari 1000 galon, setelah itu akan menjadi netral, tanpa mineral lagi. Demikianlah uraian dari info kreatif dari situs johan.net mengenai air minum mineral bagaimana, dan di mana memperoleh, membuat dan memprosesnya, baik yang alami maupun yang sintetis, bahkan dengan cara mengubah air minum reverse osmosis atau RO, menjadi air minum mineral. Sampai jumpa di info kreatif selanjutnya. Ini selesai sudah pembahasan mengenai bagian kedua atau part 2 ini tentang air minum mineral. Jika Anda ingin mengetahui atau membuat air minum mineral ini,
Sedangkan jika Anda ingin mengetahui proses air minum reverse osmosis atau melanjutkan di bagian air minum alkalin, silakan klik di sudut kanan ini sekali lagi, di sudut kanan atas ini, atau klik di deskripsi ini. Sampai jumpa di info kreatif lainnya di situs Johannet.